Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Siswa-siswi pada Penggunaan Fasilitas Laboratorium Komputer menggunakan metode Importance Performance Analysis, studi kasus SMP Katolik 3 WR Suprat Mantering. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Septiana Agatha, NIM 2141033. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendidikan adalah bagian integral dalam perkembangan individu dan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pengalaman pendidikan adalah fasilitas pendukung, seperti fasilitas laboratorium komputer. Laboratorium di lembaga pendidikan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pembelajaran interaktif dan berbasis pengalaman, terutama dalam disiplin ilmu yang memerlukan eksperimen dan demonstrasi praktis. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dideskripsikan peneliti, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana menganalisis penggunaan fasilitas laboratorium komputer di kalangan siswa-siswi SMP Katolik 3 WR Suprat Mantering dalam metode Importance Performance Analysis. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka batasan masalah penelitian yaitu menggunakan data siswa-siswi SMP Katolik 3 WR Suprat Mantering, minimal 40 responden, serta menggunakan aplikasi SPSS sebagai alat bantu perhitungan. Berfokus kepada kepuasan siswa-siswi terhadap penggunaan fasilitas laboratorium komputer, dan variabel yang akan diteliti adalah reliability, responsive, assurance, empathy, dan tangibles. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat bagi siswa-siswi, manfaat bagi guru, manfaat bagi tempat penelitian, manfaat bagi peneliti. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan penggunaan fasilitas laboratorium komputer di kalangan siswa-siswi SMP Katolik 3 WR Suprat Mantering dalam metode Importance Performance Analysis. Sistematika penulisan. Dalam penyusunan proposal skripsi, sistematika penulisan yang digunakan untuk memperoleh hasil yang efektif sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. Berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian proposal skripsi. Bab 3 metode penelitian. Berisi menjelaskan mengenai tempat waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan mengenai hasil alur analisis yang digunakan. Dan bab 5 atau penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Bab 2 tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 3 judul skripsi. Perbandingan kajian empiriknya. Yang pertama ada Muhammad Kaidir dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan BAK dari perspektif mahasiswa menggunakan metode Importance Performance Analysis, studi kasus BAK Stimik Wicida. Novi Andri dengan judul Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan pada kantor Kecamatan Metro Utara. Yang ketiga, Yayu Yulianti, Analisis Kualitas Pelayanan Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNY. Jadi pada kajian empirik di atas telah dijelaskan penelitian terlebih dahulu tentang analisis yang telah dibuat dengan metode yang sama, yaitu metode Importance Performance Analysis atau IPA dan metode gap analysis. Pada kajian empirik Kaidir dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan BAK dari perspektif mahasiswa menggunakan metode Importance Performance Analysis, studi kasus BAK Stimik Wicida, kuesioner atau populasi yang diambil hanya berasal dari kalangan mahasiswa minimal 30 responden. Pada empirik Andri dengan judul Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Metro Utara menggunakan metode Importance Performance Analysis, tapi tidak adanya pengujian uji validasi pada kuesioner.
Lalu pada Empirik Yulianti, dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNY menggunakan metode gap analysis dan importance performance analysis. Hasil dari penelitian ini perlu ada perbaikan yang menjadi prioritas utama terhadap kinerja kualitas pelayanan pendidikan. Di sini ada kajian teoritis mengenai analisis. Menurut Marni, 2021 analisis adalah kebutuhan perangkat lunak. Analisis, proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Pada kepuasan masyarakat, menurut Farid Gen KK 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Lalu ada fasilitas. Fasilitas adalah suatu alat yang memudahkan dan melancarkan pekerjaan. Laboratorium Komputer. Muhammad Ali 2014 menyatakan bahwa laboratorium komputer merupakan sarana untuk pembelajaran praktik siswa berkaitan dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ada siswa-siswi serta siswa-siswi sebagai pengguna. Menurut Omar Hamalik 2013 mengemukakan bahwa penggunaan komputer dalam kelas ada 3 bentuk, yaitu untuk mengajar siswa menjadi mampu membaca komputer atau komputer literatur, atau untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman dan pemecahan masalah komputer. Lalu untuk melayani siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan. Menurut Wahyu Ningsi dan Jana 2018, ada 5 faktor yang menentukan tingkat kepuasan, antara lain kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor emosional, harga, dan biaya. Importance Performance Analysis atau IPA menurut Sulistyo dan Edi Wijoyo, Importance Performance Analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja di suatu fasilitas umum. Metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah menggunakan 5 dimensi karakteristik pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan kepedulian. Metode IPA digunakan untuk menganalisa mengenai masalah sejauh mana tingkat kepuasan terhadap kinerja yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepentingan, dan hasil penelitian kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat pelaksanaannya. Analisis kuadran yang dibagi menjadi 4, kuadran yang meliputi kuadran A, prioritas utama, B, pertahankan prestasi, C, prioritas rendah, dan D, berlebihan. Di sini saya mengambil contoh kasus dari penelitian Kaider. Di sini dapat kita lihat tabel uji validitas yang telah dibuat. Diketahui nilai dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Hasil menunjukkan nilai Cronbach alpha 0,920 berarti lebih besar dari 0,60. Jadi item dapat dikatakan reliable dan lihat pada tabel 2.3 yaitu uji reliabilitas. Sini dapat kita lihat. Ini yaitu ringkasan data tingkat kesesuaiannya. Di sini juga ada data diagram Cartesius. Di sini ada kuadran 1 prioritas utama, kuadran 2 pertahankan, kuadran 3 prioritas rendah, dan kuadran 4 berlebihan. Di sini ada kuesioner dan indikatornya pula.
Oke, baik. Jadi diketahui dari hasil analisis data mendapatkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan BLK secara umum dalam puas dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 76,28%. Sedikit saya menjelaskan mengenai aplikasi SPSS. Menurut Enterprise 2018, SPSS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan pengolahan data. Skala pengukuran ada skala Likert dengan urutan-urutan skalanya seperti yang 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Lalu ada skala nominal, ada uji validitas, ada uji reliabilitas, di sini ada konsep self-equal juga. Di sini model self-equal dapat kita lihat. Lalu ada perhitungan self-equal. Di sini ada Importance Performance Analysis atau IPA. Menurut Martinez, merupakan metode yang memetakan persepsi pelanggan terhadap tingkat kepentingan importance dari aspek pelayanan dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja atau performance dari aspek pelayanan untuk mengidentifikasi layanan yang perlu ditingkatkan. Baik, kita lanjut. Sini ada pula diagram Cartesius. Kita lihat. Oke, bab 3 metode penelitian. Pada tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di SMP Katolik 3 Barispat Mantering. Metode pengumpulan data, studi lapangan, observasi, wawancara, kuesioner, dan ada studi pustaka. Studi pustaka itu merupakan pengumpulan data dengan teknik survei terhadap data yang telah ada dan mengenali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Lalu ada variabel penelitian. Di sini ada variabel penelitiannya kepentingan dan kinerja. Diagram alir penelitian ada 12 langkah, yaitu identifikasi masalah, observasi, penyebaran kuesioner, pengolahan data, uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan IPA, diagram Cartesius, analisis, dan interpretasi, serta kesimpulan dan saran. Ini dapat dilihat di sini pada gambar. Ada identifikasi masalah, observasi lapangan, lalu penyebaran kuesioner, teknik pengolahan data, uji validitas, uji reliabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Pada tahap ini, validitas berfungsi sebagai alat ukur penelitian yang dilakukan pengujian awal pada data kuesioner apabila hasil data valid. Uji reliabilitas, dalam uji reliabilitas ini juga berfungsi sebagai alat ukur penelitian. Banyak cara yang dapat dilakukan, tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach alpha. Lalu ada perhitungan IPA atau Importance Performance Analysis. Di sini juga ada membuat diagram Cartesius. Diagram Cartesius itu adalah hasil akhir dari pengolahan data yang sudah dikumpulkan masing-masing kuesioner yang sudah diisi, akan memberikan nilainya masing-masing. Lalu di sini adalah analisis dan interpretasi hasil. Dan ada kesimpulan dan saran dari bab 3 ini. Langkah akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang didapatkan untuk memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya dan laboratorium SMP Katolik 3 Barispat Mantering khususnya. Oke, di sini kita akan masuk bab 4 hasilan pembahasan. Di sini ada profil tempat penelitian.
Sekolah SMP Katolik Tiga Persatuan merupakan sekolah swasta yang didirikan pertama kali pada tahun 1971. Visinya, komunitas pendidikan yang unggul, kasih, dan peduli. Misinya mewujudkan komunitas pendidikan yang cerdas, transformatif, dan inovatif, lalu membudayakan komunitas pendidikan yang melayani, berbela rasa, dan bersaudara, serta mengembangkan komunitas pendidikan yang peduli terhadap kesetaraan, kemartabatan, dan kemanusiaan. Di sini ada penjelasan mengenai siswa dan alumni. Di sini ada fasilitas. SMP Katolik di Sport Mantring memiliki fasilitas perpustakaan lengkap dengan berbagai jenis buku dan ruang baca yang nyaman. Fasilitas UKS hadir untuk menjaga kesehatan siswa dengan ruang pemeriksaan dan layanan kesehatan dasar. Lab MIPA digunakan untuk praktikum matematika, fisika, kimia, dan biologi, dilengkapi dengan peralatan yang memadai. SMP Katolik 3 Sport Mantring juga memiliki laboratorium komputer dengan komputer dan perangkat lunak untuk kegiatan pembelajaran komputer dan teknologi informasi. Dengan fasilitas ini memberikan pengalaman belajar yang holistik dan mendukung pengembangan siswa-siswi dalam berbagai bidang. Di sini ada pengajar, yaitu berasal dari generasi muda yang dinamis dan bersemangat tinggi. Di sini ada struktur organisasinya. Kita lihat sama-sama. Identifikasi masalah. Di sini ada atribut-atribut pelayanan yang sudah saya masukkan di sini. Ada bukti langsungnya, lalu ada reliability, lalu ada responsiveness, serta jaminan atau assurance, dan empati. Ini ada observasi lapangan, lalu penyebaran kuesioner. Kuesioner ini yang akan digunakan adalah Google Form. Ini merupakan kuesioner online membuat data responden tertata rapi saat melakukan pengumpulan data. Kuesioner yang diberikan akan diberikan batasan waktu 15 hari. Terdapat 18 pertanyaan yang tersedia. Pada tiap satu pertanyaan responden akan memilih yang mewakilkan variabel yang digunakan. Lalu ada teknik pengolahan data. Di sini ada statistik deskriptif. Di sini sudah diperoleh data berupa yaitu dari jenis kelamin dan kelas. Di sini dapat kita lihat jenis kelaminnya. Laki-laki 53,7% dan perempuan 46,3%. Lalu kelas, di sini dapat kita lihat. Ini ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas diketahui nilai koefisien korelasi untuk kinerja dan harapan semuanya di atas 0,3 untuk kinerja dan harapan sebesar 0,992. Uji validitas correlation. Di sini dapat kita lihat hasilnya. Lalu di sini uji reliabilitas. Diketahui nilai ini dapat dikatakan reliable jika nilai crown batch alpha lebih besar dari 0,60. Hasil menunjukkan nilai crown batch alpha 0,937 yang berarti lebih besar dari 0,60. Jadi item dapat dikatakan reliable. Jadi kita bisa lihat di tabel 4.3 ini uji reliabilitasnya. Sini ada metode importance performance analysisnya. Di sini ada tingkat kesesuaiannya. Di sini dapat kita lihat hasil yang telah diolah dan dimasukkan ke dalam tabel ini. Next. Nah, di sini juga ada diagram kartesius. Setelah diolah datanya, kita bisa dapat melihat di sini ada juga data diagram kartesiusnya. Di sini dapat kita lihat diagram kartesiusnya ada kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, dan kuadrat 4. Di sini ada kuesioner dan indikator.
Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui indikator yang harus ditingkatkan kinerjanya adalah indikator yang posisinya berada pada kuadran 1. Dan indikator yang harus dipertahankan kinerjanya adalah indikator yang posisinya berada pada kuadran 2. Sedangkan indikator lainnya, kuadran 3 memiliki prioritas rendah, yang artinya tidak dianggap terlalu penting bagi konsumen. Maka dari itu pihak manajemen tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut. Dan kuadran 4 cenderung berlebihan, yang artinya kuadran ini dianggap tidak terlalu penting, sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut pada faktor lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan peningkatan. Jadi di sini analisis keberhasilan pelayanannya. Jadi diketahui hasil analisis data mendapat tingkat kepuasan siswa-siswi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Laboratorium Komputer adalah sangat puas, dengan persentase tingkat kepuasan sebesar 80%. Hasil ini diperoleh dengan memberikan pertanyaan yang disusun berdasarkan kuesioner dengan 18 pertanyaan dan 5 indikator. Dari hasil analisis data diketahui persentase responden berdasarkan tingkat keberhasilan. Dapat kita lihat di sini. Tingkat kepuasannya sangat puas 80-100%, puas 79-60%, cukup puas 59-40%, kurang puas 39-20%, serta tidak puas 19-0%. Kembali ke bab 5 penutup. Jadi berdasarkan kesimpulan berdasarkan hasil diagram Cartesius yang telah dipaparkan pada analisis sebelumnya menggunakan metode Inference Performance Analysis, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis tingkat kepuasan siswa-siswi pada penggunaan fasilitas laboratorium komputer dari perspektif siswa-siswi yang mana dari keseluruhan responden sebanyak 40 siswa-siswi memperlihatkan hasil untuk melakukan peningkatan kinerja yang menjadi prioritas utama. Apakah dengan adanya ketersediaan perangkat lunak atau aplikasi yang mendukung kegiatan pelajaran di fasilitas laboratorium komputer, dan responsivitas pihak sekolah dalam menanggapi kebutuhan individu siswa-siswi terkait dengan fasilitas laboratorium komputer dan lainnya. Di sini ada prioritas utama, ketersediaan perangkat lunak atau aplikasi yang mendukung kegiatan pelajaran di fasilitas laboratorium komputer. Lalu ada responsivitas pihak sekolah dalam menanggapi kebutuhan individu siswa-siswi terkait dengan fasilitas laboratorium komputer. Di sini pula ada saran-sarannya. Singkat saya akan menjelaskan mengenai saran penelitian selanjutnya. Jadi peneliti harus menambahkan lagi pertanyaan untuk data yang lebih banyak sehingga mendekati kenyataan yang sesungguhnya. Lalu penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengkaji lebih banyak referensi terkait tingkat kepentingan dan kepuasan agar hasil penelitian lebih baik serta lengkap lagi. Yang ketiga, semoga penelitian ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara menambahkan penggabungan metode analisis lain agar hasil yang didapat lebih mendetail. Oke, baik. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.